Proyek yang paling tidak mungkin dikerjakan sampai akhir masa jabatan walaupun ditambah 1 kali lagi hingga 3 masa jabatan adalah tidak mungkin jadi atau tidak mungkin bisa membangun ibu kota baru di Penajam, Kalimantan Timur. Ada lagi yang sulit dilaksanakan, yaitu membangunnya mungkin bisa, namun ruhnya tidak akan dapat. Ruh atau semangat mengapa penduduk pindah ke Penajam Kaltim, ibu kota yang katanya kota baru tersebut. Pertanyaan sederhana, apa karena pekerjaan? Cukup memindahkan manusia ke tempat yang baru. Dalam catatan sejarah umat manusia, migrasi perpindahan tempat hidup adalah karena harapan hidup lebih baik dari tempat yang lama. Lebih baik, lebih mudah, lebih aman, lebih sehat, dan banyak lagi semangat hidup yang akan didapat karena harapan baru. Sekarang, harapan apa yang bisa didapat di sana? Seperti banyak yang komentar, kalau begini-begini aja cara kelolaan negaranya, gua pindah ke negara lain aja nih, gua tinggalin dulu nih Indonesia. Ada banyak kalimat itu terdengar oleh kita beberapa tahun ini karena sesaknya, sulitnya mencari kemakmuran di negara tetangga kita ini, yang karena pejabat utamanya mengendalikan jalannya bernegara padahal dia tidak dipilih oleh rakyatnya. Karena hilangnya harapan di negara sendiri dan banyaknya peluang di negara lain, terutama karena lazy money. Itulah keinginan pindah ke tempat lain menuju negara lain menjadi lebih banyak. Kemudian memindahkan orang sebanyak 5 juta ke ibu kota baru. Ini tidak mungkin cepat. Ini terjadi dalam kurun waktu yang lama. Paling cepat dalam 10 tahun. Itu pun harapan hidupnya harus menjanjikan 2 kali dari tempat tinggal yang lama dan dicapainya dengan waktu yang cepat. Kota ini bisa jadi kota mati, mangkrak. Membangun kota seperti real estate saja, Bintaro, BSD, Alam Sutra yang berdekatan dengan vibrantnya Jakarta memerlukan waktu lebih dari 15 tahun baru kerasa manfaatnya. Apalagi pusat pemerintahan, apalagi ibu kota. Asli nggak sederhana, antar pulau lagi. Entah apa alasannya ngotot memindahkan ibu kota yang tidak punya sejarah nasionalnya, tidak ada sektor ekonominya, dan tidak ada sektor keamanannya sebagai wilayah terpenting, yaitu ibu kota. Pangkalan militer harusnya dibangun terlebih dahulu agar kalau ada serangan dari utara, dari Malaysia, Tiongkok, Filipina bisa diintercept oleh radar, peluru kendali, dan jet tempur yang pangkalannya harusnya di sekitar utara Penajam, bisa di Balikpapan atau Samarinda. Kekuatan tempurnya harus naik 10 kali lipat dari kekuatan militer sekarang yang ada di Kalimantan Timur. Dan dari pemikiran calon presiden 2024 yang saat ini menjabat Menhan, kayaknya nggak ada agenda melindungi ibu kota baru Penajam dianggarkan dan direncanakan dalam buku putih Kemhan sampai tahun 2024. Banyak orang jadi meragukan kemampuannya mengelola negara secara utuh ke depannya. Yang paling berat adalah strategi keuangan pemerintah ala kelolaan sekarang yang selalu berhutang itu. Hutang kalau untuk hal yang produktif masih mending. Membangun ibu kota itu produktifnya di mana? Ibu kota itu bukan profit center tetapi cost center. Jadi lupakan proyek ibu kota yang hanya pencitraan dan jargon. 20 tahun gak akan kelar dan pemimpin 2024 nanti dari Newman tidak akan meneruskan proyek tidak produktif ini. Pasti kita punya rencana lain yang jauh lebih produktif dan jauh lebih powerful. Saran aja nih Pak, saran, ngapunten loh ya, hanya saran. Lebih baik 3 tahun ini tidak usah bangun-bangun baru yang kesannya megah-megahan. Bagaimana memikirkan dan melakukan tindakan yang produktif mengurangi hutang yang selama 5 tahun kemarin hampir ngutang terus sebanyak 5.000 triliun, bisa lunas nanti di akhir masa jabatan. 3 tahun ke depan itu lunasi, biar pemimpin ke depan ringan menjalankan strategi bernegara untuk Indonesia menjadi negara superpower tahun 2045. Jangan minta jabatan 3 kali deh solusinya.